lagi ya sidang pada siang hari ini. Baik, selamat pagi kepada yang terhormat Bapak Dewan Penguji dan Saudara Muhammad Farhan. Hari ini kita Selamat akan menjalankan sidang akhir skripsi untuk Saudara Muhammad Farhan. Sebelum dimulai, saya akan menyampaikan beberapa mekanisme sidang akhir skripsi. Struktural Dewan Pembimbing dan Penguji pada sidang akhir hari ini yaitu saya, dosen pembimbing pertama Budi Arifitama, dosen pembimbing kedua yaitu Bapak Insinyur Yadarabuloh Mkom Asian Eng, Ketua Dewan Penguji sekaligus anggota Dewan Penguji pertama yaitu Bapak Silvester Dian Andi Permana ST MTI JDS Cipro, dan Dewan Penguji kedua yaitu Bapak Ketut Bayu Yoga Bintoro S.Com MCS. Ujian akan dilaksanakan dalam kurun waktu 60 menit atau secukupnya. Sebelum dimulai, silakan Saudara Muhammad Farhan untuk dapat berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing untuk berlangsungnya acara ini. Silakan. Baik, Saudara Muhammad Farhan dipersilahkan untuk mempresentasikan skripsi saudara dengan batas waktu selama 15 menit. Silakan, bisa di-share screen. Baik Pak, terima kasih Pak. Izin share screen ya Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Farhan dari Fakultas Teknik Informatika Universitas Teknologi. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang tugas akhir saya yang berjudul Implementation of Analytic Network Process or ANP method in employee recruitment decision making. Case study, NextWave Company. Number one is machine learning infographic. Number one included introduction. Number two, literature review. Number three, research methodology. Number four, implementation planning. Number five, Mas conclusion Farhan and bisa Oh iya Pak. digerakkan PowerPoint-nya karena belum di layar masih belum bergerak. Mungkin share PPT-nya yang salah tempat. Nah, oke, ya. Number one, my name is Muhammad Farhan, and today I'm gonna presentation my final thesis, and the title of my final thesis is Implementation of Analytic Network Process or AMP method in Employee Recruitment Decision Making. Case study, NextWave Company. Number one is machine learning infographic, included introduction, literature review, research methodology, implementation planning, and conclusion and advice. Background: employee recruitment is a process in the initial selection to get qualified employees. Quality employees will produce good performance in the company and support the achievement of company goals. Seeing the importance of employee quality in the company, the selection process for prospective employees is an important part of providing quality employees for the company. So NextWave company must be careful in the decision making process when selecting prospective employees. The recruitment process of 11 prospective employee candidates at NextWave company still use a manual calculation system. Problem limitation. Number one, assessment result. Prospective employees are obtained from the result of interview and written tests conducted by the personnel department. Number two, employer data. Prospective employees taken are data of prospective employees who apply at NextWave company. Number three is indicator.
aptitude test score, user interview, personality, and reason for working. Number 4 is alternative. The number of alternative solution taken was 11 people. Number 5 is algorithm. The algorithm used the selection of prospective employees is ANP or analytic network process. Research objective. The purpose of this research is to apply to analytic network process or ANP method so that the assessment carried out can help network company in the selection of prospective employee. Research method. Number 1, analyze the problem that exists in the next wave company based on the observation made. The main problem is in employee recruitment. Number 2, define algorithms and variable. Number 3 is designing an employee recruitment system using the ANP algorithm, starting from database design, system flow, and system appearance. Number 4 is implementation. If the system does not experience problem, then the system can be applied. If problem occur, will be analyzed for error and improvement. Number 5, the final step is the management of the employee recruitment system. Research methodology. The first step carried out in this research is to conduct a literature study. Literature study are carried out by reviewing previous research, especially those related to current research. The first literature study is relatable to employee recruitment decision making at next wave company by conducted a literature study. This research is good because it's not only based on one own thoughts, but also from research that has been done by researchers and experts before. Next is data collection. In this study, using 4 criteria and 11 alternative to 5 employees, and out of a total of 11 are Alamsah, Budi, Sherly, Della, Erlan, Doni, Aldo, Arya, Aris, Indi, Rahel. The calculation example using ANP in this subchapter use a sample of 5 alternatives from a total of 11. Implementation of the analytic network process method. ANP is a general theory of relative measurement used to derive composite priority ratios from individual ratio scale that reflect relative measurement of the influence of the interacting element with the respect to control criteria SATI 2005A. ANP is a mathematical theory that allows a person to carry out defense and feedback systematically that can be captured and combine tangible and intangible factors. Testing. After the training phase, the model will be tested to see performance and evaluation of the model. At this stage, grouping data that has been tested based on variety using the confusion metric table. Model testing is carried out using test data. There are 4 supporting criteria in determining employees who are in accordance with the company criteria. Weighting with ANP requires a model that represents the interrelationship between the criteria and sub-criteria it has. There are 2 controls that need to be considered in a modeling a system that you want to know the weight of. The first control is hierarchical control that shows the interrelation of criteria and their sub-criteria. This control does not require of a hierarchical structure as in the AHP method. ANP analysis and simulation. Analysis in this stage that form the basis of the manufacturing process at the later stage. At this stage of system analysis, the author used the ANP method to analyze which prospective candidates should be accepted at next wave company.
This criterion pair comparison matrix serve to obtain a value and see the consistency of the comparison ratio or CR, where the CR condition is 1.0. This comparative value is obtained from the decision maker. From the table below, it can be found the value of comparison metric in pairs of criteria for user interview. The required prospective candidate must be accepted at the next web company. Comparison metric data in this table describe the metric. The metric table is the comparison metric data between of criteria of each alternative. With total 11 people, the table above compare is criterions of its alternative. Alternative comparison metric. In this table is an alternative comparison table for each of the criteria that have been determined, namely the criteria for aptitude test score, user interview, and criteria, discipline criteria, and criteria for working reason. Unweighted supermetric. This table describes the result of the calculation of the unweighted supermetric. This is obtained by taking the geometric average of its alternative and the existing criteria. The next is the weighted supermetric. In this table explains the result of the calculation of the weighted supermetric. This process is obtained from the process multiplying the unweighted supermetric with the eigenvector with criteria. Ensure that the metric returns columns values equal to 1. Limit matrix in this table describe the limit metric. The process is obtained from the weighted supermetric multiplication process with itself so as to produce the same row and column value. The result of the limit supermetric at the priority value of employees or alternative. The alternative with the lowest global priority is the alternative with the lowest priority. This is UML sign. On the left side, in this activity diagram criteria or alternative data input, the selecting the criteria value, alternative data input menu, and after that, fetching data from database, displaying data from database, viewing data, viewing the add button, filling out the form, and selecting the data button, validating the form data, sending data to database, displaying the latest data, and the final step is viewing the latest data. And next is source codes. In this home menu source code is the on the homepage source code. Start by adding Apex scale calc header phappy. Contain the header menu which can be seen in the homepage interface subchapter. Then use the div tag to create content with row and column classes so that you can create content such as graphs and table regarding reference values, criteria, and data alternative. Mas Farhan, 5 menit lagi ya. Yeah. And next is system interface menu. On the criteria data menu, there are 4 criteria that are used, namely the value of the aptitude test, user interview, personality, and reason for company. And this is source code menu data value.
and system interface value data menu. In the system interface value data menu, on the alternative data menu is not much as different from criteria data menu. It's just that this alternative data is the respondent along with the value or answer from the criteria have been determined. And this is the result of the ranking menu interface system. On this menu, the user can see the result of the process of analyzing criteria and alternative analysis that has been carried out using the ANP method. This menu show that the first rank is sorted to the last rank, and this time the second rank, and so on until last rank. And that's all for now for my presentation. Thank you and Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Mas Muhammad Farhan yang telah mempresentasikan hasil penelitiannya. Jadi ini agak sedikit unik ya, karena pelaksanaan sidang kita kali ini baru pertama kali ini kita memakai bahasa Inggris untuk yang pesertanya. Jadi mungkin untuk pelaksanaan sidang di siang hari ini kita akan menggunakan bilingual ya. Jadi kepada para penguji pun jika mau menggunakan bahasa Inggris dipersilahkan, memakai bahasa Indonesia juga dipersilahkan. Terima kasih sudah mempresentasikan hasil penelitiannya yang telah disampaikan kepada dosen pembimbing dan dewan penguji. Sekarang silahkan kepada dewan penguji untuk berdapat bertanya. Saya persilahkan kepada penguji pertama terlebih dahulu, yaitu kepada Bapak Sylvester Dianadi Permana. Kami persilahkan untuk dapat mengajukan pertanyaannya. Silakan Pak Andi. Okay, good afternoon everybody. My name is Handi. Good afternoon, Mr. Muhammad Farhan. Let me to share screen for your thesis. Did you see that? Yes, Pak. Okay. For the first, I think it's not a space between 1.5 pt, yes, pt point. So you must have a space on this title. So why you have your why you choose this title for your thesis? Ya Pak, maaf Pak. Ya, Boleh. Oh ya Pak. Ini pakai bahasa Indonesia Pak ya? Oh ya, boleh. Ya, kenapa saya memilih judul skripsi ini karena studi kasus di PT Next Wave ini kan kebetulan adalah kerjasama Pak dari perusahaan saya, dan di sini tuh studi kasusnya itu terkadang sulit Pak, orang mau masuk. Jadi saya dan juga PT Next ini masih memakai istilahnya manual itu Microsoft Excel Pak. Jadinya saya di sini membantu agar penelitian saya bisa membantu PT Next Wave sendiri, dan untuk itu saya tertarik untuk meneliti judul skripsi ini. Okay, thank you. Okay, we will scroll. I think it's not in the cover for the numbering page, and this is too long time, 20 October 2022. Yeah. I think you must change the date about today or yesterday, right? Yes, Pak. And then now this one where you not lead the line. So I think you must have a tidy
line, like the about space. Yeah. Yes. Ya Pak. Okay. For this is also the date is also so far from today. You must change the date. Okay. About it's okay. About abstract. Okay. For this abstract, what's the result of this research? The result hasil penelitian dari hasil dari penelitian ini adalah saya menggunakan 11 calon Pak, calon pegawai yang di mana waktu itu sebenarnya ada sekitar 15 atau berapa Pak? Kayak sekitar 15, tapi saya memakai 11 calon pegawai ini karena datanya sih itu cuma ada 11 Pak. Only 11? Only 11. Where you get the data? Data itu dari manajer Pak, dari manajer head manager dari Pak. Head manager Dari apa? From the chief kita menyebutnya itu supervisor Pak. Your supervisor on your company? Iya Pak, dari supervisor ini, tapi kan ini It's not dari beda from your human resource department? human resource. Ini Pak apa bukan dari perusahaan saya, sama dari vendor gitu Pak, ada vendornya gitu Okay, kerjasama. this is from vendor, but it's Iya, not supervisor. from the human resource department. Human resource department Pak. This is from Jadi human resource dari department on the next what's next? next wave. Next Iya wave. Pak. Jadi dari dipilah dulu, terus nanti yang terbaiknya dipindahin ke tempat yang diperlukan gitu Pak. Okay. What's who say we will choose the 3 top candidate? Yang memilih kandidat ini itu saya Pak, karena memakai data-datanya itu. So you must in your mind you will choose the 3 candidate for entering next wave. Iya Pak, iya. Bukan Pak, dari perusahaannya itu mengambilnya sebenarnya 5, cuma yang duanya ini tuh istilahnya itu kayak pengganti gitu Pak. Oh, only choose a candidate, and 2 is about the what is it? Substitution. Substitute ya. Iya Pak. Oke, backup gitu ya. Ya, backup. Oke. For the first chapter we will use please you read your thesis in bahasa, and the question is whatever good employees recruitment definitely get high quality employees. What's good quality? The good whatever good employees recruitment will definitely get high quality employee. Please explain why. Karena itu kayak apa? Bagaimana begitu pun sebaliknya meskipun sebaliknya. Oke, saya switch ke dalam bahasa Indonesia. Apakah rekrutmen karyawan yang baik pasti akan mendapatkan karyawan yang berkualitas tinggi? Silahkan jawab mengapa. Oke Pak, izin jawab Pak. Jadi kenapa? Karena di ini Pak, saya di dalam penelitian saya itu ini Pak, apa namanya, kerjaannya tuh teknik gitu Pak, sistem kayak naik ke menara gitu Pak, ke tower, ada towernya gitu Pak, maintenance itu Pak kita sebutnya.
Oh, enggak. Saya pertanyaannya, mengapa, apakah rekrutmen karyawan yang baik pasti akan mendapatkan karyawan yang berkualitas tinggi? Ini is not about the job, but what is it? Your first paragraph on the chapter 1. Oh, oke Pak. Kenapa bisa Pak? Karena kan ada ininya Pak, ada kriteria interviewnya itu dari alternatif itu ada dari istilahnya standarisasinya Pak. Standarisasi dari setiap head manager, jadinya milihnya itu nggak asal-asalan Pak. Saya belum mendapatkan jawaban yang pas sebenarnya. Tapi nggak apa-apa, oke. Oke, itu jawabanmu. Please consider for the wrong here. Ya, salah ketik ya. Terus for this one under risk problem limitation, why is number 5 in the problem limitation even though is in the title of your thesis. Jadi kenapa kamu masukkan ini di sini padahal sudah ada dalam judul skripsi kamu? Oh iya Pak, itu salah Pak. Harusnya hanya ada 4 Pak. Jadi Salah. jadi 5. Iya, jadi ada 5 ininya Pak, barisan masalahnya. Oke. For this one, it is as please read ya. So agar penilaian yang dilakukan dapat membantu. This is for penilaiannya yang membantu, or their system will be help the human resources requirement. Jadi yang pertama itu dari penilaian dulu Pak. Jadi kan kita harus tahu karakter orangnya. Terus nanti ada penilaian manual. Terus udah dikasih penilaian, dihitung ke sistem Pak. Jadi yang membantu sistemnya bukan penilaiannya. Ya Pak, sistemnya itu buat finalisasinya Pak. Agar penilaian yang dilakukan dapat membantu, bukan agar sistem yang dibentuk akan membantu gitu ya. Penilaiannya yang akan dapat membantu. Iya Pak. Jadi penilaiannya itu dari yang memilihnya itu Pak, dari head manajernya Pak. Kalau misalnya sistem itu kan hanya mengurutkan Pak, diurut. Karena kan satu orang ada nilainya itu sama Pak. Oke. Please tidy up ya. Tidy up for this page. I think you must bring this page to the left one gitu. And you must have narration from this manfaat and below this manfaat. So like this one. Iya Pak. Okay. And this one is you must have a bold ya for every chapter. Ya Pak. You must bold. And chapter 2, when the content of the table 2.1 is not here, I think you must give it in this paragraph. You must have your critique, your what is it, your idea, and what is your what you take from the research. You must explain it here. Jadi what is it ya? Harus mengatakan di sini about ya tadi yang kamu tulis di tabel 2.1. Di sini tidak ada ya? Ya Pak, baik Pak. Harusnya ada di sini semua. Oke.
Okay, for chapter 3, for literature review or yes, studi pustaka. Di sini this research it will be good because tidak hanya berdasarkan pemikiran sendiri, namun penelitian yang sudah dilakukan oleh para ahli sebelumnya. Mengapa Anda menjustifikasi seperti itu? Karena saya itu Pak, saya baca dari beberapa jurnal itu penelitian ini tuh sedikit sedikit kurang ini Pak, bukan kurang sempurna Pak, kayak kurang, saya pun juga harus belajar dan biar agar penelitiannya ini bagus gitu Pak. I think you not must write here because every research is containing another or previous research, right? There is no research with no base, with no previous research is no research for that. Jadi nggak ada research yang nggak memakai research sebelumnya, bukannya begitu? Halo? Iya Pak. Betul ya? Iya Pak, betul Pak. Baik. Di sini 11 alternatif terhadap 5 karyawan dari total 11. Penelitian ini menggunakan 4 kriteria dan 11 alternatif terhadap 5 karyawan dari total 11. Kenapa Anda menggunakan 5 karyawan dari total 11? Karena itu dicari top 5-nya Pak. Karena yang tadi kan saya top 5-nya. Ya, karena yang 2-nya ini kan kita pilih 1, 2, 3. Yang 2-nya itu menjadi backup Pak, kalau seolah-olah nanti yang tadi 3. Iya 3 Pak, cuma yang 2 kan ada 2-nya itu nanti buat backup gitu Pak. Maunya ambil berapa? You must konsisten loh ya. Kalau kamu tadi bilang 3 di atas, di sini 5, orang bingung. Oh iya. Kayak gitu itu. Ya. Oke. Pada tabel di atas tuh yang di mana? Di atasnya juga di atas. Oh iya Pak. Ini juga di atas. Ya. Ya. Menjelaskan bahwa penilaian pelaksanaan pekerjaan dilakukan sekali setahun oleh pejabat penilai. Lah, ini kan katanya mau ngomongin surat rekrutmen karyawan. Kok bisa diterapkan pejabat penilai? Terus pada ujian saringan masuk, ini apa sih ini? Penjabat. Ya Pak. Jadi penjabat kayak suatu HRD gitu Pak. Kayak suatu HRD. Dilakukan sekali setahun. Iya, setahun sekali. Rekrutmennya setahun sekali. Ya. Pelaksanaan pekerjaan dilakukan setahun sekali. Pekerjaan apa yang dilakukan setahun sekali? Ini Pak rekrutmennya Pak. Saya belum nulis rekrutmennya. Coba lihat di sini deh. Kalau orang baca kayak gini apa ngerti? Ya Pak, maaf Pak. Sesuai dengan formulir penilaian tenaga edukasi loh. Tenaga edukasi itu kenapa tenaga edukasi? Apakah ini untuk edukasi? Katanya kamu tadi manjat tower. Iya Pak, jadi kan diedukasi dulu Pak. Hah? Karena kamu nggak bilang kalau diedukasi dulu loh. Mana kamu mengatakan diedukasi dulu? Tadi itu Pak, apa namanya? Kalau ini kan penjelasan ini Pak. Sesuai formulir penilaian tenaga edukasi. Tenaga edukasi. Ini kayaknya kamu copy paste ya dari mana gitu, lupa diganti. Enggak Pak, ini kan saya cari USM-nya, ujian saringan masuk nih Pak. Kayaknya sih gitu sih. Ujian saringan masuk, kenapa harus ada ujian saringan masuk kalau begitu? Oke, terus ini juga untuk apa implementasi kamu ngomongnya di sini dan ini cuma satu gini gitu ya. Tapi kamu harus mengatakan apa itu NLP, lalu apa namanya, bagaimana cara menggunakannya dan sebagainya. Saya lihat ada di bawahnya. Jadi kayak kok gitu.
Langkah-langkahnya di sini, padahal ini subkriteria pengujian loh. Kok jadi pengujian? Kan IP-nya di atas. Implementasi pengujiannya beda dong. Ya Pak. Waduh. Langkah 1, 2, 3. 1. Ini apa lo? Entah menghitung CR. Ini persamaan berapa? Nih. Harus kasih persamaan dong. Iya Pak. Ini loh. Nih. Nih. Ini kan persamaan. Sama. Nah, CR gunanya buat apa, Mas? CR tadi untuk menghitung alternatif Pak. Menghitung alternatif atau konsistensi? Konsistensi indeks dalam alternatif Pak. Apa itu konsistensi indeks dalam alternatif? Penilaian dari itunya apa yang tadi itu Pak? Konsistensi indeks dalam apa tuh? Dalam apa? Konsistensi indeks dalam alternatif. Alternatif itu bukannya CI. Bedanya CI sama CR apa? CI itu ada ininya Pak, perhitungan ininya Pak. Ada di bawahnya kayaknya deh Pak. Ya kan kalau kita lihat itu lihat dari atas ke bawah kan di sini. Iya Oh, Pak. ini apa? Ini juga nggak jelas gitu ya. Aduh, oke. Di sini kita bisa lihat Anda menggunakan apa namanya? Spasinya beda ya. Iya Pak. Oke, struktur network pemilihan terbaik. Bisa Anda jelaskan struktur networknya bagaimana? Iya Pak. Jadi susun network ini yang tengah ini adalah alternatif Pak. Alternatif itu terdiri dari kandidat Pak. Terdiri dari berapa? Terdiri dari kandidat itu Pak. Alternatif itu kandidatnya. Isinya adalah kandidat. Iya. Nah, terus dari kandidat ini ke pertama nilai ujian bakat, lalu ke interview user, lalu ke alasan bekerja, dan kepribadian itu yang terakhir Pak. Hah? Kepribadian yang terakhir? Iya, kepribadian. Bukan alternatif yang terakhir. Alternatif itu yang pertama Pak orangnya. Kan harus ada kandidat Dari dulu. alternatif dulu. Ya, dari alternatif terus dinilai ujian bakatnya. Ya, nilai bakat itu Pak. Kayak tes psikologi itu Pak. Terus interview, terus kenapa alasan bekerja dan kepribadian, lalu udah Pak. Oke, ya saya nggak menemukan kamu punya apa namanya penjelasan di sini. Yang kamu jelaskan itu tidak cukup kamu masukkan di sini. Jadi kamu harus bisa menjelaskan ini semua. Iya Pak. Maksudnya apa, gitu ya? Ini juga apa ini langsung ke bawah gini ya? Dan nggak rapi. Waduh. Dibandingkan ini kalau saya sama wakil rektor ini diperiksa nih di spasi bandingkan, nggak usah di spasi. Nah ini juga konsistensi indeks harus di atas gitu ya. Oh, iya, dan sebagainya. Ini juga nggak rapi. Ini aduh apa loh? Jadi ini oke, nilai perbandingan perputusan titik dari tabel di bawah ini. Oh, di bawah ini mana? Kosong, nggak ada tabel. Ya Pak, tabel kurang spasi. Waduh. Ini nama tabelnya juga belum. Mana? Tabel di bawah ini apakah tabel 3.7 atau bagaimana? Ini tolong Anda apa namanya? Buat katanya yang mudah dimengerti sama orang. Ya gitu Pak, ya. Pak. Ya Pak. Dan itu saya skip aja deh. Anda bisa melihat lagi gitu ya. Nah, oke, kita masuk ke sini. Kode sama nama. Apa gunanya kode sama nama ini? Kode itu untuk memisahkan, Pak. Jadi di webnya itu ada kode, ada halaman kode, dan ada setiap halaman itu ada kode dan nama agar bisa diganti Pak gitu, Pak. Kode itu mewakili nama? Kode itu kayak kode ininya, Pak. Kode apa namanya? Halaman ini namanya Pak, nama-nama alam sahnya gitu. Jadi
kodenya itu A1, nanti seterusnya A2 Budi atau A3 Sherlyn. Ntar kalau suatu saat dengarkan dulu. Apakah kode mewakili nama? kode mewakili nama enggak, Pak. Enggak. Ya, Berarti Pak. A5 bisa aja Alamsyah. A5 nggak bisa, Pak. Kenapa? Karena kan A1, A2, A3-nya itu adalah kode buat agar ini, Pak, agar struktur gitu, Pak. Jadi 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Ini kalau kamu lihat di sini kan ya A4 Dela, di atas juga Dela. Berarti setiap nama di sini Alamsyah itu diwakili dengan A1 gitu kan? Iya, Pak. Budi diwakili dengan A2. Shirley diwakili dengan A3, gitu kan? Iya, Pak. Berarti setiap kode sini mewakili nama, gitu loh. Kalau kayak gitu dalam rankingan nggak perlu nama lagi. Bukannya begitu? Karena kamu udah ada kodenya. Iya, Itu Pak. kan? Iya, Pak. Berarti nggak perlu. Itu loh. Ini juga ini nggak perlu. Itu. Berdasarkan tabel yang di atasnya mana gitu. Dapat disimpulkan ada 3 kandidat yang dapat diterima di perusahaan, yaitu ini, dan ini. Loh, kok tiba-tiba 3? Udah hasilnya tahu dari mana? Iya, Pak. Ini lupa diganti, Pak. Ini Yaitu tadi yang iya, ini Pak, yang sebelum ini, Pak, proposalnya. Saya lupa ganti, Pak. 5, 3 atau tadi 2 cadangan itu nggak ada. Sangat membingungkan. Itu ya. Jadi terima kasih dulu sama Pak Yadara Puloh. Anda ditempatkan sama penguji yang bagus. Ini saya juga di sini sebagai kepala HRD, kepala sumber daya manusia dari Universitas Trilogi. Jadi saya tahu hal-hal seperti ini. Oke, nomor 4.1 penghitungan kriteria penilaian. Siapa yang menerapkan bobot di sini? Yang menerapkan bobotnya itu sistem, Pak. Sistem? Iya, kan udah di itu, Pak. Di mana? Sistem yang di mana? Dari yang tadi di atas, Pak, di bab 3 itu kan udah dihitung dan hasilnya ini. Hah? Yang dihitung yang di mana? Ini. Ya, yang di bab 3 itu. Oke. Dari eigenvektor dari mana? Kenapa Anda bisa memasangkan ini? Perhitungannya dari mana? Siapa yang nerapin ini? Ini hitungannya itu, Pak, eigenvektor karena rumusnya begitu, Pak. Karena rumusnya begitu. Hah? Kok bisa? Hitungannya, Pak. Jadi setiap kalau saya bilang adalah kriteria alternatif, itu pasti bobotnya segitu gitu, Mas. Misalnya ini penilaian uji bapak pasti bobotnya 16% gitu. Enggak, Pak, enggak. Hah? Itu perhitungan, Pak. Dari nilai ujian bakalnya itu kan ada dihitung, Pak, dari tadi nilai penilaian dari pejabat nilainya, terus dihitung dan mencapai di sini, Pak. Oke, sebenarnya gini, kamu dari segi penjelasan kamu seperti kayak kurang mengerti tentang ini ya. Oke, dalam di sini bobot tersebut segini persen. Oke, kenapa kamu harus butuh normalisasi? Ini normalisasi yang seperti apa? Normalisasi ini untuk tadi kan nilainya itu kan kadang nggak nentu, Pak. Jadi dinormalisasi. Nggak nentu nilainya, jadi dinormalisasi supaya nentu. Gitu. Tentunya di mana?
Pak. Maaf, Pak. Oke, jadi sebenarnya saya belum belum melihat kamu tuh ngerti dengan skripsinya kamu kalau seperti ini. Dan ini kenapa nggak jadiin satu? Padahal ini sama kayak atas sampai normalisasi, tambahin aja ke atas selesai. Gitu kan? Kalau kamu beneran butuh yang namanya normalisasi. Untuk apa denormalisasi pun juga tidak ada di sini. Kayak gitu ya. Oke, berikutnya adalah tabel alternatif. Dia ini juga sama kayak tadi. Seluruh kandidat kamu hitungin satu-satu dengan alasan pekerja 1, 3, 3, 3 gitu ya. Nah, kalau misalnya kita lihat alasan pekerja dari A1, alasan pekerja disandingkan dengan alasan pekerja, gitu kan ya. Pak, maaf, Siapa Pak, yang salah, Pak. gimana? Ya, Pak, harusnya yang sebelah kirinya dihapus, Pak, di kirinya. Hah? Yang belah kiri yang mana? A1 alasan pekerja interview dihapus semua. Gitu. Ya, jadi hanya satu kolom, Pak. Saya salah Pak ininya, Pak. Nih. Orang aduh. Ya 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 ya. Oke, saya next aja lah. Nah, di sini terus ngapain? Kamu udah ngomongin panjang kali lebar. Terus di sini ngapain? Merupakan data perbandingan matriks antar kriteria alternatif yang berjumlah 11 orang. Tabel data membandingkan setiap kriteria. Terus ngapain? Terus kamu nggak kasih kesimpulan apa Ya, gitu kan? belum dikasih kesimpulan, Pak. Iya, Pak. Aduh, kok gini? Nah, ini pun juga ada tabelnya. Terus kamu hanya menyebutkan tabel ini menambahkan panjang aja jadi segini gitu. Bener kan? Iya, Pak. Yang Dan ada kayak gini aja bisa dilihat di atas. Gitu kan. Saya pun juga bisa lihat di atas, oh ini udah selesai. Tapi makna dari tabel itu kamu kan harus bilang bahwa misalnya di sini kamu simpulkan untuk di alam sah itu mempunyai apa kayak gitu kan. Kalau misalnya Aldo ngapain, dilihat ini yang paling kecil mana, yang paling besar mana, apa yang menjadi pertentangan di situ itu kan. Iya, Pak. Tuh. Ini gambar 4.1 ini gambar apa tabel? Itu gambar, Pak, dari iya, Pak. Hah? Saya lupa bikin ininya, Pak. Gambar, Pak, itu, Pak. Gambar kan Coba kamu yang tabelnya. gini. Gambar kan kamu yang menentukan itu gambar di Microsoft Word. Tapi kalau setelah itu dicetak, itu kan berupa tabel, Mas. Oh iya, Pak. Maaf, Pak. Salah, Pak. Gitu. Nah, itu di gambar tabel dan sebagusnya yang kayak gini ini juga ya Anda hanya memperpanjang ininya aja, tapi tidak melihat dari tabel itu apa yang kamu mau ungkapkan. Mas, setiap tabel, setiap gambar, setiap rumus atau perumusan matematis apapun itu harus ada penjelasan yang lengkap. Iya, Pak. Ya. Penjelasan ya paling enggak 2 sampai 3 paragraf untuk menggambarkan satu gambar, satu tabel atau satu rumus yang lengkap. Iya, Pak. Baik, Kan Pak. seperti ini tinggal dipanjangin terus. Ya, typo. Nah, lalu Anda munculkan code ya. Code-nya ini terus ini selesai. Enggak, caranya untuk membuat code di sini adalah pada pada line keberapa kamu bisa jelasin Pak apa. dijelasin. Iya, Pak. Pada line ke-22 di situ ada mengambil setiap row misalnya yang diambil adalah ini sesuai dengan line 24 gitu loh. Iya, Pak. Itu bukan kayak gini caranya Anda untuk menjelaskan gitu. Iya, Pak. Baik, Pak. Ini pun sama sampai gini. Oke, sampai yang terakhir sama. Ini tetap sama ini apa yang kamu buat kan ya. Ini terus di bawah ini gitu. Harusnya ini setiap gambar tabel rumus ini harus ada dalam narasi, Mas. Narasi. Iya, Pak. Gambar 4.4 gitu ya. Dan sebagainya.
Ini analisis bukan analisa. Analisis. Ini ya menjelaskan ini ada 3 kandidat yang diterima, yaitu di sini posisi pertama di ini. Ya sebenarnya saya belum paham sampai kamu bilang kita hanya memilih satu gitu kan? Iya Pak. Nah makanya Anda di mana posisi pertama ditempati oleh Arya. Ya, kalau misalnya kita lihat kayak gini kan sebenarnya bisa juga, gitu. Iya Pak. Ya. Nah di sini bab 5 ya, penutup. Nah gitu, Untuk iya Pak. bukan kesimpulan dan saran. Terus ini yang rapi, gitu aja lah. Daftar pustaka juga nggak rapi gitu. Nih body seminar gitu ya. Iya Oke, Pak. ini nggak Iya Pak. rapi. Oke, saya rasa itu aja yang bisa saya ini kan. Saya kembalikan kepada Pak Budi. Saya terima kasih atas kesempatannya. Silakan Pak Budi. Oke, baik. Terima kasih kepada Pak Sylvester Dian Hadi Permana selaku penguji pertama. Lalu kemudian saya persilahkan kepada penguji kedua yaitu Bapak Ketut Bayu Gapitoro. Silakan Pak Bayu. Baik, terima kasih waktunya Pak Budi. Selamat siang Mas Farhan. Selamat siang Pak. Oke, izin saya untuk share itu saya ya, screen saya. Sebentar. Gimana ini? Entire screen ya. Sudah kelihatan belum sih? Saya mau. Sudah Pak. Nah, ini ya, udah kelihatan ya? Udah Pak. Baik. Tadi tuh kamu tuh sebenarnya dapat masukan yang sangat berharga sekali dari Pak Handi. Saya nggak tahu kamu sudah mencatatnya atau belum. Ya, karena Sudah, Pak. saya lihat sudah. Iya Pak, sudah sekali catat saja Pak. Oh, syukurlah kalau gitu ya. Nah, karena itu benar-benar pengetahuan yang sangat penting dalam penyelesaian tugas akhirmu ini, gitu. Ya. Nah, Iya Pak. dalam beberapa poin dan banyak poin sebetulnya itu saya sudah sama Pak Hadi, gitu ya. Jadi mungkin nanti kalau ada yang sama-sama akan saya skip. Tapi sebelum saya masuk ke poin itu, sebelum saya masuk ke poin untuk memberikan masukan isinya, saya ingin memberikan insight ya, ke kamu. Apakah sesederhana itu kamu menggunakan sistem penunjang keputusan hanya untuk perekrutan karyawan? Kamu punya pernyataan nggak atas pertanyaan saya barusan? Iya Pak. Untuk kenapa saya memilihnya perekrutan karyawan, karena di poin situ Pak, ini perekrutan karyawan itu sulit banget Pak, dan banyak ininya tuh istilahnya kayak lomba-lomba gitu Pak. Gitu. Iya, Itu sulit gitu. jawabannya. Iya. Nah, kalau kamu pernah belajar mata kuliah sistem informasi gitu, kamu tahu tuh bahwa si DSS atau SPK atau sistem penunjang keputusan apapun metodenya itu ada di bagian paling akhir, di ujungnya gitu. Oke, dan itu digunakan untuk hal-hal yang strategis yang sifatnya itu manajerial. Oke. Iya Pak. Paham ya? Manajerial levelnya tuh manajerial gitu. Untuk penentuan yang strategis, misalnya untuk meningkatkan revenue di tahun depan dengan cara apa, kita ada alternatifnya, cara pertama, cara kedua, cara ketiga, ada hitung-hitungan nih, cara pertama gimana, cara kedua gimana, cara ketiga gimana, siapa yang ngambil keputusan udah jelas. Nah, saya sedih banget begitu dilihat untuk perekrutan karyawan. Wah, apakah sesederhana itu? Nah, tadi kan kamu udah jawab seperti itu. Nah, kalau kamu jawabnya seperti itu ya, jadi saya tuh kayak nostalgia gitu. Ini tuh kayak nostalgia saya waktu belajar di kelas sistem penunjang keputusan. Karena ini materi yang
keilmuan, udah selesai. Di perkuliahan, oke, di garis bawah ini, di perkuliahan. Jadi tujuannya mengambil studi kasus ini, oke, gitu ya. Contohnya gini lah, contoh mengambil studi kasus misalnya perekrutan karyawan, bukan untuk di level penelitian, tapi untuk mengetahui cara kerja dari metode yang kamu ambil. Jadi di kelas itu lebih mudah kita pakai contoh kasus yang simple. Salah satunya perekrutan karyawan. Bisa beasiswa, bisa pemilihan sekolah yang sederhana aja. Tujuannya apa? Supaya kita nggak ribet mengetahui cara atau langkah-langkah dari analitik proses atau apapun metodenya, AHP, ANP, COPSIS, whatever itu. Jadi rasanya kamu juga belum memahami tentang apa yang kamu kerjakan. Itu enggak? Ayo jujur. Betul enggak? Ya. Iya, Pak. Iya. Nah, jadi kalau persentase berapa kamu bisa paham? Berapa persen dari 0 sampai 100? Untuk persentasenya sih Pak, saya mungkin 70-75. Amazing. Oke, baik gitu ya. Jadi kamu mengetahui ini 75% lah saya anggap gitu ya. Ya walaupun tadi secara konseptual fundamentalnya ini agak sangat berat sih kalau dikategorikan untuk level skripsi. Itu sebetulnya. Makanya saya akan mencoba menguji kamu dari sudut pandang yang lain untuk menilai 75% itu. Oke, paham ya? Ya, Pak. Baik. Ya udah, harusnya pembimbing kedua itu kan menguji tulisan, format dan sebagainya. Tapi akhirnya saya tergoda juga gitu untuk melihat isi dari atau konten dari dalam penelitian ini ternyata banyak sekali kekurangannya yang harus diperbaiki. Jadinya saya nguplak juga deh gitu ya. Nggak apa-apa. Oke, baik nih. Oke, yang kecil-kecil tadi sudah saya kasih catatan deh. Nah, ini belum rapi gitu ya. Ini kecil-kecil. Nah, ini saya melihat nih di abstrak nih, dua paragraf ini nih, itu ada sumbernya loh dari sini. Saya lihat. Tuh, ada sumbernya dari sini. Dua paragraf ini saya menemukan exactly the same. Oke, semuanya ini kecuali nama PT-nya. Oke. Yep. Nah, itu kamu harus kenapa kayak gitu. Nah, mungkin ini ada awalnya, sebabnya kamu nggak ngerti apa yang kamu kerjakan. Jadi bukan yang kamu tulis abstrak ini, kamu ngetik, nggak kamu ngetik gitu ya, kamu ya udahlah comot lah, ternyata ketahuan sama saya nih. Itu silahkan diklik linknya, boleh dilihat itu. Oke. Nah, pertanyaan kedua, kenapa harus ANP? Ada yang lain nggak sih? Nah, menurut kamu kenapa ANP? Saya mau singkat aja. Karena ANP itu ini Pak, apa namanya? Yang lebih saya lebih memahaminya ANP, Pak. Seriously? Iya, Pak. Tadi kok banyak yang bisa jawab dari Pak Handi? Ayo. Tuh. Kenapa harus ANP dan urgensinya apa? Kenapa pentingnya? Kenapa so penting banget gitu pakai ANP? Kok nggak pakai yang lebih ya yang keren lagi lah gitu? Ya, Fazi ANP mungkin atau Promete plus Borda gitu. Borda 1, Borda 2. Apa urgensinya kok pakai ini? Hanya karena kamu ngerti? Iya, Pak. ANP ini Pak karena kebetulan juga di penelitian saya itu
saya kan lebih mengerti ANP Pak, jadi saya lebih memperdalami ANP-nya Pak. Atau karena di pustaka ini pakai ANP yang saya birukan ini, saya highlight. Oke? Iya Pak, maaf Pak, salah Pak. Iya Pak. Saya, ya kamu apa ya namanya, melihat diri kamu sendirilah gitu. Jangan begitu. Jangan ada tahapan-tahapan yang harusnya kamu lewati terus kamu bypass aja dengan cara menggunakan penelitian orang lain. Dan dia tidak didaftarkan di daftar pustaka. Ini yang ini nih yang saya bilang exactly the same, itu tidak ada di daftar pustaka. Saya cek tadi. Mudah-mudahan saya salah lihat, mudah-mudahan saya masih membuka peluang kalau saya salah. Tapi saya cek tidak ada. Tapi saya lupa namanya. Itu tahun 2016. Oke. Iya Pak. Oke. Nah, kebuka semua kan apa yang sedang kamu kerjakan sekarang kan. Makanya nggak heran tadi kamu bingung banget menjawab pertanyaan Pak Hadi. Nah, ini tuh saya lewati semua. Sekarang saya pikir awalnya, ini kan udah skripsi ya, harusnya saya lebih fokus di bab 3, 4, 5 gitu. Makanya ini saya skip deh, saya langsung ke bab 3-nya gitu. Saya pikir udah oke. Gitu. Inilah tidak ada yang saya masukkan sebagai catatan. Nah, tapi begitu masuk ke bab 3 ini banyak sekali kejutan-kejutannya. Ya, banyak banget kejutan-kejutannya. Di sini ada tahapan-tahapan, nanti di bawahnya ada lagi tambahan tahapan apa ya gitu, saya lupa ya. 3.4 atau 3.5 gitu. Nanti kita lihat ya, ada tahapan yang nggak ada di sini, di gambar ini, muncul di penjelasannya. Gitu. Ya, terus ada kata simulasi. Buat apa analisis dan simulasi ANP? Punya justifikasi nggak kamu? Iya Pak, iya Pak, simulasi itu maaf Pak. Jadi kan saya membuat webnya Pak, jadi menggunakan simulasi ini Pak. Ditulisnya simulasi. Jadi karena kamu membuat web, kamu buat jadi itu simulasinya. Iya Pak. I see. Nah, kalau kamu pernah nonton balapan, oke, di mana supir atau F1 gitu ya, sebelum dia latihan ke suatu sirkuit, dia masuk ke simulasinya dulu. Dia masuk ke ruangan di simulasi. Yang dia hadapi itu hal yang sama nggak dengan apa yang mungkin dia akan hadapi di lomba berikutnya itu? Enggak Pak. Enggak. Berarti dia main game ya. Berarti kalau ini main game berarti ya. Jadi kalau misalnya dia mau lomba nih di sirkuit Mugello gitu, dia latihan simulasi, dia simulasinya di sirkuit Mandalika gitu. Iya. Kalau simulasi realnya iya Pak. Sama kayak race-nya Pak. Iya, itu adalah analogi. Baik ya. So, iya, Pak. Saya tuh bingung di sini tuh apa yang disimulasikan. Model simulasi. Gitu loh. Apa yang disimulasikan? Kan kamu cuma bikin perhitungannya aja. Terus nanti hasilnya ranking. Udah selesai. Terus apa yang disimulasiin? Nah, itu kamu harus diskusi lagi nanti dengan saya dan pembimbing. Apakah perlu melampirkan kata-kata simulasi, analisis? Judulnya aja implementasi. Kenapa ada analisisnya? Kamu mau nambah pusing lagi atau gimana gitu? Karena sejujurnya ya, kalau ANP itu dengan pakai mungkin terlalu straightforward misalnya, sebenarnya nggak perlu pakai ribet-ribet gini ya, pakai Excel aja udah jadi sebetulnya. Oke, dia punya nilai real itu dibobotkan. Bobotnya itu tergantung dari berapa bobot yang ditentukan oleh pengambil keputusannya. Lalu setiap nilai tadi dibandingkan dengan seluruh nilai dari alternatif yang lain, itu nanti dia punya rata-rata. Gitu, that's simple. Itu dengan Excel aja kelar. Makanya saya bilang tadi ini kayak nostalgia gitu saya dengan mata kuliah sistem penunjang keputusan. Karena ini tugas mingguan, mungkin dalam hitungan jam, hari lah gitu. Harus kumpulin gitu dalam bentuk Excel. Nah, dan biasanya AHP biasanya, jadi sangat familiar banget gitu. Ya. Terus kalau ditambah-tambahin lagi
ini karyawannya tuh karyawan level mana? Tadi kamu udah jawab tuh yang level teknisi gitu kan ya? Iya Pak. Level teknisi yang angkat-angkat yang harian lah gitu. Nah, sedangkan tadi saya bilang bahwa DSS itu buat yang manajerial, yang strategik gitu loh. Jadi kamu bikin SPK udah ribet-ribet hanya untuk menyeleksi yang sifatnya harian gitu, teknikal setiap hari. Di mana perannya itu bisa diganti secara kognitif gitu ya sama manusia biasa gitu, orang kita biasa alias mungkin staff atau bagian SDM gitu. Nah, Ya. apakah sama ini kalau saya jadikan perhitungannya nilai-nilai tadi kriteria alternatif itu apakah itu sama kalau saya mau melamar sebagai manajer apa? Manajer operasional deh, sama nggak? Sama nggak? Manajer operasional tuh sama Pak, sama kayak sama-sama. Manajer sumber daya manusia deh, sama. Manajer sumber daya manusia dan manajer operasional itu sama juga. Sedikit berbeda Pak. Tapi hitung-hitungannya sama. Hubungannya sama Pak. Hubungannya sama. Jadi dia mau masuk jadi bos pun kayak gitu ya rekrutmennya ya nilainya ya. Enggak Pak, ini mohon maaf Pak, kalau manajer operasional itu yang di lapangan Pak. Kalau sumber daya manusia itu yang mempilahnya Pak. Yang tahu siapa? Ada tulisannya nggak di sini? Oh iya Pak, lupa Pak. Nggak dijelaskan. Iya Pak. Karena memang nggak ada SOP-nya, nggak ada struktur di PT Next Wave, nggak ada strukturnya. Jadi saya nggak tahu ini siapa yang in charge. Kamu tahu nggak? Kalau kamu bikin DSS tapi nggak bisa jawab pertanyaan saya ini, nggak usah bikin DSS. Ini siapa yang ngambil keputusan? Ini manajer ininya Pak, head-nya. Head manager. Itu levelnya, manajernya level berapa? Itu kalau di saya disebutnya supervisor Pak. I see, manager low level manager kan? Iya. Iya, low level manager. Low level manager. Iya, yang low level yang supervisor. Saya pikir general manager gitu mungkin enggak kan? Enggak Pak, general manager itu ada beda lagi Pak. Karena di ininya ada setiap divisinya Pak. Ada setiap divisi. So gitu kan. Jadi itu insight buat kamu. Kalau kamu nggak tahu buat siapa. Iya Pak. Jadi skripsimu ini skripsi ala-ala, saya bilang ala-ala kamu gitu loh. Dia nggak merujuk ke perusahaannya, kamu juga nggak pakai standarnya bagaimana cara langkah-langkah yang harusnya dilakukan dalam membuat judul atau penelitian di DSS atau SPK ini gitu. Ya, kalau main bola ini udah 3-0 nih, ketinggalan di babak pertama 10 menit pertama ini. Gitu. Ya, makanya agak berat nih. Gitu. Lalu ada studi pustaka tuh dari di bab 2. Iya, saya ngerti ini tahapan. Tapi apa iya studi pustaka itu cuma gini aja dengan tulisan seperti ini? Kalau kamu bikin skripsi terus kamu baca suatu skripsi orang terus kamu dapat baca seperti ini, kamu ngerti nggak kira-kira tahapan dalam studi pustaka? Kalau studi pustakanya, iya Pak, sama Pak. Saya salah penempatannya Pak. No. Studi pustaka sudah kamu lakukan tuh di bab 2. Carilah hal yang lebih spesifik lah, yang lebih ke penelitian kamu gitu loh. Ini pengumpulan data, lagi lanjut. Apa dasar penentuan kriteria tabel 3.1? Wah, tabel 3.1 ini. Oh, ini dia. Tuh. Nah, oke, bentar, jangan dijawab dulu ya. Saya pengen kamu jawab ini deh. Jawab ini. Ini saya punya banyak banget pertanyaan. Yang pertama, ya, saya gabungkan nih. Oke, langkah ANP memang nggak ada langkahnya. Oke, nggak ada di sini. Kamu pun kalau ditanya tadi udah bingung sama Pak
Handi gitu ya. Jadi saya nggak nanya. Nomor 1 deh, kriteria itu apa sih? Kriteria itu adalah suatu ini Pak, suatu kayak sebutnya apa ya? 1, 2, Kriteria 3. itu penilaian itu Pak. Penilaiannya. Berarti nilai. Iya, kriteria itu nilai, subkriterianya itu kayak nama dari nilainya itu kayak interview atau terus nilai ujiannya. Jadi kamu belum tahu ya kriteria itu apa? Kriteria itu ini Pak, kayak Satu penilaian kata. Penilaian. nilai. Serius deh. Nilai gitu. So, subkriteria Subkriteria isi dari nilainya Pak, dari isi dari nilainya, seriously. Bener nih, serius. Subkriteria itu isi dari kriteria, nilai dari kriteria. Tuh, mengerti. Oke. Alternatif apa? alternatif itu nama kandidatnya Pak. Kalau saya tulisnya di sini nama kandidatnya Pak. Saya pengen kata yang 1-2 kata. Ayo. Alternatif itu paling mudah banget ini, paling gampang banget. Ayo. Alternatif itu data Pak. Alternatif data. Tambah pusing lagi saya deh. Ya Pak, maaf Pak. Lupa saya Pak. Tuh. Kamu kayak ya gimana ya? Alternatif nggak tahu, kriteria nggak tahu, apalagi subkriteria. Terus pertanyaan nomor 4, apa kaitan kriteria dan subkriteria terhadap alternatif? Gimana kamu jawabnya? Ini melanjutkan pertanyaan Pak Handi yang tadi. Ini apa? Tadi Pak Handi juga bingung kan? Ini kok gini? Padahal penjelasannya ada di bawahnya, di subbab yang lain. Itu betul. Sangat setuju sekali saya. Makanya tadi saya nggak ngulang itu lagi. Saya tanya hal yang lain. Apa kaitan kriteria dan subkriteria jika ada terhadap alternatif? Bingung kan? Tuh, nggak tahu lagi. Nah, ini decision maker-nya siapa? Tadi kamu udah bilang low level management, supervisor. Gitu. Ada berapa yang decision maker-nya, yang ngambil keputusan ada berapa orang? Yang ngambil keputusannya itu ada 2 Pak. Ada 2 orang, serius. Oh, decision maker itu 1 Pak. Decision maker. Oh, oke. Pengambil keputusannya ada berapa orang? Pengambil keputusan itu maksudnya apa ya Pak? Maaf Pak. Orang yang akan memanfaatkan hasil dari perhitungan ANP yang kamu buat terhadap seleksi karyawan baru. Siap berapa? Oh, ini decision maker-nya itu ada 2 Pak. Decision maker-nya 2. Bener nih. Decision maker itu apa ya Pak? Maaf Pak. Tadi saya sudah jelaskan. Orang yang mengambil keputusannya berapa orang? Yang mengambil keputusannya akan mengutilisasi gitu kalau bahasa papernya. Yang mengutilize, yang memanfaatkan yang kamu kerjakan ini itu berapa orang? Decision maker-nya itu ada 2 Pak. Yang akan memanfaatkannya itu. Baik, ada 2 ya. Masing-masing orang itu atau decision maker-nya itu dia punya kriteria nggak yang berbeda nggak? Kriterianya untuk decision maker-nya itu enggak Pak, sama Pak. Karena yang pertama, yang decision maker-nya itu kan ada supervisor dan ada head manager ini ya. Yang apa namanya low manager atau supervisornya ini yang nilai
yang istilahnya ini lapangan gitu Pak, terus nanti pindahin ke manajer gitu Pak, ke headnya. Oke, so gini. Kalau kamu bilang ada 2 orang yang decision makernya, kamu nggak bisa pakai ANP sama sekali, oke, ataupun AHP, atau berdiri sendiri satu metode, oke. Ya, gini aja deh. Saya permudah deh. Nanti kamu revisi, kamu anggap aja satu deh yang decision makernya ya, satu, gitu. Satu yang pakai hasil kamu ini, supaya kamu nggak merubah lagi di metodenya ini, oke. Nah, tapi kamu berikan dong effort yang terbaik nih ke penulisanmu ini loh. Lihat Ya, Pak. apa, buat dengan ini loh struktur di penunjang keputusannya, strukturnya seperti ini di perusahaan itu. Si ini ngambil bagiannya tugasnya ini, si ini tugasnya ini. Nah, Ya, Pak. kasih posisi ini yang kamu mau buat itu, yang sedang kamu kerjakan ini akan bermanfaat untuk siapa? Oke. Iya, Pak. Ya, syukur-syukur bukan di level low level manajemen gitu. Karena kalau yang begini aja sih, ya kayaknya saya masih ada tuh hitung-hitungannya di laptop saya deh. Kamu bisa pakai deh kalau buat ini doang sih. Mudah-mudahan nggak hilang gitu. Paling terselip gitu ya. PR saya waktu S2 itu cepat banget ngerjainnya. Jadi. Oke. Jadi ngapain pakai ribet-ribet kayak bikin panjang-panjang ini? Bener nggak? Iya, Pak. Maaf, Pak. Itu. Nggak usah minta maaf. Kita itu pengen menyelamatkan dalam tanda kutip ya, memperbaiki kamu, hasil penulisan kamu, agar nanti adik kelas kamu ataupun orang yang membaca kamu di luar sana, baik membaca paper kamu atau hasil skripsi kamu itu ngerti loh gitu apa yang kamu kerjakan, supaya nggak terjerumus kayak begini lagi gitu. Jadi itu tanggung jawab kita sebagai penguji dan pembimbing. Oke? Jadi Ya, kamu Pak. jangan asal kelar selesai gitu aja gitu. Ya. Itu. Ini ada pengujian, aduh pengujian ini isinya kan ANP-nya tadi sudah saya lihat tuh. Siapa yang menguji? Coba kamu ikutin aja deh apa yang di sini. Jawab aja pertanyaan apa yang ada di situ. Masukkan, oh enggak. Saya bingung nih, mungkin nggak ada tahapan pengujian kali ya. Adanya nih 3.3, isinya tuh ini gitu. Mungkin lah ya. Harusnya sih iya sih kalau saya lihat. Gitu. Mungkin 3.3 itu isinya ini. Tuh. Ini rumus tanpa keterangan udah dijelaskan tadi. Nggak ada judul persamaan, nggak ada keterangan rumusnya. Oke, nah ini tiba-tiba di gambar tadi nggak ada membuat struktur network dan kriteria hierarki. Kita lihat ya. Ada di sini saya. Nah, nih mana membuat struktur network dan apa tadi hierarki? Mana 3.5? Muncul di sini, ajaib. Mana tadi? Nah, hilang deh. Nah, ini tadi ya. Yang gambar. Nah, ini nih, yang gambar ini saya kasih catatan juga gambarnya tuh. Grafis tanpa makna persis seperti tadi Pak Andi bilang, cuma beda kata-kata aja. Ini buat ini apa? A1, A2 itu A1, A2 itu apa? Grup band kah? Gitu misalnya. Who knows? Apakah itu nama? Ujang, Jono, who knows? Siapa yang tahu? Cuma kamu yang tahu. Tuh. Ini juga nih, saya nggak tahu nih apa. Itu membuat agak bingung jadinya. Nah, ini ada analisis simulasi. Ada nggak analisis dan simulasinya? Ayo, dengan jawaban singkat. Analisis simulasinya ini ada di bab 4, Pak. Oke, skenarionya ada nggak? Kamu mau simulasi di skenarionya nggak? Tadi kayak saya ibaratkan kalau first kapan tuh mau lomba di mana di Imola gitu. Itu di apa namanya di simulasinya di setting cuacanya, lintasannya basah apa kering, oke, cuaca panas dan sebagainya. Nah ini gimana skenario nya? Iya Pak, belum dikasih Pak, maaf Pak. So jadi kalau kamu nggak ada jangan ditulis. Kalau kamu nggak ada jangan ditulis, walaupun itu terlihat keren, tapi itu akan jadi batu sandungan kamu. Gitu. Ya. Nah ini semua berarti nggak ada yang ngerti, benar nggak?
Ayo jujur. Ya Pak, Kalau ini semua berarti nggak ada yang ngerti dong? ini perhitungannya Pak. Iya, saya tahu. Nah, bisa nggak kamu, kalau tadi saya sebenarnya udah kasih clue, bisa nggak kasih kamu jawaban dalam berapa kalimat itu ANP itu prosesnya gimana sih? Bisa nggak? Pakai visual, pakai lisan gitu, ngomong. ANP itu ANP, apa sih? ANP itu adalah apa namanya tuh penilaian gitu, penilaian yang lebih umum Pak, yang lebih umum dari HP gitu. dari HP. Seperti kamu tulis. Bener kan kamu tulis gitu kan? Iya Pak. Iya. Itu ANP, itu aja. Enggak. Iya kan bingung kan? Tuh. Dan untuk menentukan kamu metodenya apa, itu kamu pikir dulu, lihat dulu, baca dulu. Siapa yang ngambil keputusan, berapa orang. Kalau lebih dari satu jangan pakai AHP. Kalau AHP kaitannya sama ANP, berarti kalau 2 orang nggak bisa pakai ANP atau AHP misalnya. Tuh. Oke, nah ini lihat kalau decision maker, sistem penunjuk keputusan itu untuk high level management, untuk yang bersifat strategis, bukan yang kayak gini. Ini adalah contoh untuk mengenal langkah-langkah atau cara kerja dari ANP. That's it. Bukan dipakai di level penelitian tugas akhir. Gitu. Ya mungkin saya juga ada satu orang yang sedang ngambil AHP seperti ini, juga saya wanti-wanti seperti itu. Jadi bukan seperti yang kamu kerjakan ini, gitu. Ya, ini saya nggak nanya-nanya lagi. Tadi aja kamu jawab A ini apa sih, nggak tahu ya. C ini apa, bingung tadi. A itu apa, satu kata. A itu A1 alternatif Pak. A1, Good. A2, A3. C ini? C itu alternatif. Subkriteria Pak. Kriteria. Iya. Iya, betul. Ya, at least itu benar lah ya. Nah itu, jadi dia untuk kriteria satu kan namanya Alamsyah ya. Iya Kan Pak. si kriteria Alamsyah dibandingkan nggak dengan siapa? Dibandingkannya itu sama, nggak ada Pak, kalau di sini nggak ada pembandingannya Pak. Seriously, ini ada nilainya loh. Ini A1 Alamsyah, ini A1 benar A1. Nah, ini kan ada nilainya. Gimana caranya deh ini kalau nggak dibandingkan? Ayo. Pembandingannya itu sama ini Pak, sama Budi A2. Itu aja. Iya Pak, yang terdekat Budi Pak. Oke, baik deh, kayaknya kamu harus belajar lagi deh tentang ANP. Oke, ANP itu bagus ya. Jadi ya bisa lah dipakai buat tugas akhir lah dengan olesan studi kasus yang lebih baik dari ini. Ini hasil dari pembahasan. Ini tadi udah dijawab sama kamu bahwa ini dari sistemnya gitu ya. Dari Pak Handi kaget itu dengarnya dari sistemnya. Ini saya juga kaget sih sebenarnya. Sistemnya membuat ini gitu ya. Waduh, juga. Ini berkaitan dengan siapa yang ngambil keputusan itu. Jadi bobot ini tuh ditentukan nilai bobot dari nilai ujian, interview, siapa yang ngambil keputusan. Kalau pengambil keputusan dua, biasanya dia punya bobot berbeda-beda di dua pengambil keputusan itu. Gitu. Kalau satu, ya begini. Tapi tadi kayaknya kamu belum bisa jawab. Terus normalisasi, kenapa tiba-tiba ada normalisasi? Normalisasi ini cuma 16 ini per 100 gitu. Karena ini persen per 100 jadi 0,16. Apakah gitu normalisasi? Itu pertanyaan saya. Supaya dia menjadi satu. Ini sama aja 100 dibagi 100 gitu. Jadi satu. Wow, sesimpel itu kan. Nah, ini
juga. Kamu tahu dari mana 0,3 ini? Dari perhitungan yang di atas, Pak. Dari bab 3. Iya, saya tahu semua di dari 0,3 dari mana? Oh, oke. Jangan deh. Kenapa ini 1? Lebih gampang lagi. Kenapa ini 1? Kenapa ini 1? Kenapa ini 1? Kenapa selain itu dia 0,3? Beda-beda tuh. Kenapa? Itu dah makanya kamu harus belajar lagi di ANP. Padahal judulnya kamu udah tulis simulasi perhitungan ANP. Setiap alternatif harusnya terhadap seluruh kandidat. Jadi setiap satu alternatif atau satu orang terhadap semua calon lainnya, baru kamu lihat ada nilai. Kamu udah tulis sebagai judul, tapi kamu nggak bisa menjabarkan nilai-nilai angka. Nah, buat saya aneh nggak kira-kira? Kalau kamu jadi saya, aneh nggak? Nggak aneh ya? Iya, Pak. Maaf, Pak. Ya aneh lah. Tuh, tiba-tiba kalau kamu nanya, kamu bilangnya ini ada perhitungan yang di atasnya. Iya, betul, pasti. Tapi kamu nggak bisa kasih tahu kenapa bisa ada angka 0,3 pakai kata-kata. Itu sederhana sekali kalau kamu tahu dasar dari ANP atau AHP, itu sangat bisa sekali kamu jelasin cerita itu nggak lebih dari 1 menit. Oke, jadi itu yang membuat saya sama Pak Handi itu bingung nih, karena tiba-tiba ada super matrix, apa itu? Misalkan wake, super matrix, apa itu? Nah, ini ada ranking. Untunglah hasilnya ranking ya, bener lah. Paling tidak outputnya bentuknya ranking ya, that's it, betul. Ya, tapi ya yang lain itu kayaknya ini kan tampilannya semua nih, ini buat HTML-nya kali ya, tuh. HTML. Buat desainnya gitu kan ya, Iya, buat Pak. desain headernya mungkin, warnanya, whatever lah, benar gitu kan. Terus saya lihat perhatikan kan font size, apa ini gitu kan, kolom, middle, text left, post. Apa perlu yang kayak gitu dimasukkan di skripsimu? Apakah itu perlunya sebaiknya ditaruh di lampiran? Menurutmu gimana? Semuanya ini gimana menurutmu? Setuju? Iya, Pak. Iya, Pak, salah. Saya salah naruh penempatannya, Pak. So jadilah ini di lampiran. Jadi kamu